السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kemungkinan diampuni orang yang berdosa, mungkin berzina, mungkin minum khamr, mungkin berjudi, dan dia tidak bertaubat. Artinya sedang minum khamr mati, sedang berzina mati, sedang berjudi mati, kan dohirnya tidak sempat taubat. Mungkinkah diampuni? Jawabnya mungkin. Bukan pasti ya, mungkin. Artinya bisa diampuni, bisa tidak. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Para imam mengatakan kalau Allah mengampuni khusus yang bertaubat saja, berarti tidak Maha Pengampun. Ya. Dan dalil-dalilnya kemarin sudah. Dari sini maka kita boleh menyolati, boleh mendoakan ampun saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan maksiat. Ya, kita lanjut 431. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin. Waktu itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah kubah. Kubah yang dimaksud kemah. Kubah masuk dalam bahasa Indonesia diartikan agak berbeda, yaitu sebuah bulatan yang berada di atas masjid. Ya, kubah bahasa Indonesia kan seperti itu. Padahal kubah dalam bahasa Arabnya adalah kemah. Dan seperti ini banyak. Oleh karena itu hati-hati memahami teks Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti insaf. Insaf, nisf, pertengahan. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Itu insaf. Masuk dalam bahasa Indonesia insaf, ya, cadar, taubat, kan beda, ya. Dan ada beberapa seperti itu. Termasuk fitnah. Fitnah itu ada beberapa arti. Cuman masuk dalam bahasa Indonesia hanya satu arti. Orang tidak mabuk dibilang mabuk, orang tidak mencuri dituduh mencuri, ya ini fitnah. Maka harta dan anak menjadi fitnah itu tidak lazim di bahasa kita. Ya. Ada fitnah kubur, ya. Ada fitnah dajjal. Ini kubah. Kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah sebuah kubah kemah besar. Nahwan min arba'in, waktu itu kami sekitar 40 orang. Berarti besar nih kemah. Maka Nabi bertanya,
Atardawna an takunu rubu'a alil jannah. Senangkah kalian jika kalian, kita ini, kata Nabi, menjadi seperempat. Rubu', arba, 4, rubu', seperempat. Salas, 3, thuluth, sepertiga. Khomsun atau khomsatun 5, khumus 1/5. Ini rubu' seperempat. Seperempat ya, 25%. Apa? Ahlil jannah. Dari seluruh penduduk surga, kita ini seperempat. Kira-kira besar atau kecil? Tentu besar. Ya, umat ini kan ratusan, mungkin ribuan. Ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Lut, ada umatnya Bani Israel, kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Kita seperempat, 25%, tentu besar. Fakulna na'am. Ya Rasul, kami senang. Besar kan? Umat Islam, seperempat penduduk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bertanya lagi, atardawna an takunu thulutha ahlil jannah. Maukah, senangkah kalian menjadi sepertiga? Tadi seperempat, sekarang sepertiga. Lebih besar lagi. Sepertiga ya. 30% lebih, 33%. Dari seluruh penduduk surga. Kita sepertiganya. 33%. Kulna na'am. Kami menjawab, kami ridho ya Rasul, kami senang ya Rasul. Kalau Nabi bertanya lagi, walladhi, bukan bertanya di sini ya, ini sudah akhir pernyataan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kalimat seperti ini banyak diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh para sahabat, menunjukkan bahwa Rasul dan para sahabat yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah punya tangan. Ya, dan tidak ada satupun sahabat yang bertanya membahas maksud tangan itu apa ya Rasul? Apa tangan seperti bahasa kita sehari-hari? Ya. Apa tangan apa kiasan apa nggak ada yang bahas. Artinya, sebagaimana sifat bahasa Arab. Sifat bahasa Arab sepertinya tidak sama dengan sifat bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia itu terlalu banyak kiasan. Ya. Apalagi bahasa Jawa misalnya ya. Bahasa Arab itu sangat sedikit, hampir-hampir tidak ada kiasan. Oleh karena itu, Ahlul Lughah mengatakan majaz itu tidak ada di zaman, hampir-hampir tidak ada di zaman Nabi majaz itu. Majaz itu baru belakangan, muncul belakangan. Majaz ya mungkin seperti kiasan gitu ya. Zaman Rasul dan para sahabat, kata-kata majaz ini tidak ada. Ya, kaidah majaz itu tidak ada. Artinya, kalau seseorang bilang tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, marah ya marah, makan ya makan, minum ya minum. Nah, sementara bahasa kita atau bahasa daerah itu sering kali ngomongnya makan tapi yang dimaksud bukan makan, ngomongnya minum tapi yang dimaksud bukan minum, ya, ngomongnya diberi tapi yang dimaksud dipukul, udah diberi aja diberi, ya. Dikasih aja dikasih, ya. Maksudnya diberi dipukul, ya kan itu rusak, bahasa yang rusak. Nah itu bahasa Arab insya Allah tidak rusak seperti itu. Dikasih ya dikasih, dipukul ya dipukul. Ya. Maka Rasul dan para sahabat mengatakan tangan Allah
Di sini Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Memang seluruh jiwa dibolak-balikkan, ya. Hati kita dibolak-balikkan oleh Allah, dua jari Allah. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguh aku berharap kalian semua menjadi nisf. Apa tadi nisf? Separuh, setengah. Separuh penduduk surga adalah kalian, kaum muslimin, umatku. Harapan Nabi ini, ya. Harapan Nabi, insya Allah diijabah. Wadhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimatun. Yang demikian itu karena surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Maka tidak mungkin ada orang Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, non-Muslim, kafir masuk surga. Kalau pelacur masih bisa, pemabuk, penjudi, koruptor, pembantai masih bisa. Yang tidak mungkin bisa adalah kafir, non-Muslim. Walaupun dia jujur, amanah, dermawan, kekal di neraka selama-lamanya. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tidaklah kalian dibanding orang-orang musyrik itu illa kasya'aratil bayda, kalian itu cuman seperti rambut putih, bulu putih, fi jildi sauril aswad, di sapi lembu yang hitam. Kita melihat ada lembu hitam. Adakah 1, 2, 3 bulu putihnya? Ada. Ada. Berapa? Tentu sedikit sekali. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Nah, begitulah jumlah kaum muslimin. Dibanding orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu, non-Muslim, itu sedikit, sangat sedikit. Tentu ini yang betul-betul Muslim, ya, yang tidak batal. Karena berapa banyak hari ini orang mengaku Muslim, Islam, beriman, tapi ternyata kekal di neraka selama-lamanya. Ya, gimana nggak kekal? Dia memanggil-manggil, bukannya menyuruh Allah, ya Rabb, ya Husain, ya Husain, labbaika ya Husain. Kalau kita kan labbaika Allahumma labbaik, kan gitu. Mereka labbaika ya Husain. Gimana nggak kekal di neraka? Dan itu bukan 1, 2. Tentu yang dimaksud oleh Nabi bukan seperti itu. Bukan bajunya, bukan formalitasnya, bukan pengakuan kami Muslim, bukan. Tapi yang betul-betul beriman. Itu seperti bulu putih, rambut putih, di tengah sapi yang hitam. Au kasya'ratis sauda, atau seperti bulu hitam, fi jildi tsauril ahmar, di lembu atau sapi merah. Tentu ada bulu hitamnya 1, 2. Ini menunjukkan bahwa sudah menjadi sunnatullah bahwa kebenaran itu minoritas, yang benar itu sedikit. Ya. Tentu kita melihat seluruh dunia, bukan melihat per negara. Ya tentu negeri kita mayoritas Muslim, negeri Saudi, negeri Mesir, negeri Malaysia mayoritas Muslim. Kita lihat seluruh dunia.
apalagi di zaman Nabi SAW, Rasul dan para sahabat, ya bisa dihitung. Sementara yang kafir, non-muslim, tidak bisa dihitung. Ya. Dan itu cepat sekali. Antum bisa bayangkan, dari 10 abad pertama, di mana tidak ada satupun non-muslim, belum ada satupun orang Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya adalah muslim. Dari manusia pertama Adam, Hawa, anaknya, cucunya, cicitnya, sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 1000 tahun, semuanya muslim semua. Ya, bukan mayoritas lagi, tapi 100%. Nggak ada satupun yang kafir. Tiba-tiba nggak selang lama, ya kan? Dari situ kan, Nuh, Hud, Ibrahim, ya, nggak selang lama. Di situ ada ucapan Nabi Ibrahim kepada Sarah, istrinya. Apa? Ini ada di Bukhari, ya. Tidak ada yang beriman kepada Allah hari ini kecuali aku dan engkau. Lihat, itu baru berapa tahun? Belum ribuan tahun, ya kan? Sudah berubah sedemikian rupa. Yang tadinya 100% muslim semua, beriman semua, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, dan laki-laki ini Nabi Ibrahim tentu nggak salah-salah ngomong, betul-betul dari Allah, bahwa hari ini di muka bumi tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali aku dan engkau. Artinya kemusyrikan itu cepat sekali nularnya, kekufuran itu cepat sekali. Beda dengan keimanan, sedikit. Ya kita tahu Nabi Nuh 1000 tahun, ya kan? 950 tahun. Ditambah dengan umur beliau kira-kira 40 atau 50 tahun jadi Rasul, jadi 1000 tahun. Pelan-pelan gitu. Adapun keburukan cepat sekali. Dulu ada yang menyangka ketika Saudi mengadakan konser musik, ya, siapa yang mau nonton, gitu ya. Orang selama ini nggak pernah ada, ya, nggak ada yang tertarik. Kenyataan, ada yang nonton nggak? Ini banyak sekali. Kita pikir nggak ada yang tertarik gitu, ngapain? Dosa lagi, buang-buang waktu. Nggak, maunya banyak sekali. Itulah keburukan, kekufuran, kesyirikan cepat sekali. Ya. Dulu waktu Taliban pernah dikalahkan, ya. Taliban atau yang semisalnya gitu kan. Amerika datang gitu kan, 2000 berapa itu. Ternyata mereka sorak-sorai. Cadar dibuka, jilbab dibuka, dengan bersorak-sorai atas nama kebebasan. Wanita-wanita bersorak-sorai. Senang sekali, bebas. Nggak harus pakai cadar, nggak harus pakai niqab. Ya, celana panjang, pakai celana pendek. Rupanya keburukan itu cepat sekali. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, jawazut tadarruji wa tikrarul basyairi marratan ba'da marratin. Bolehnya menyampaikan kabar gembira itu tadarruj, tidak langsung, ya. Nabi mengatakan seperempat dulu, kemudian tambah lagi menjadi sepertiga, kemudian tambah lagi menjadi setengah. Walaupun harapan, tapi harapan Nabi SAW.
Bolehkah seperti ini? Boleh. Ketika kita memberikan kabar gembira kepada anak istri kita, bahwa alhamdulillah kita kebeli rumah misalnya ya, waktu itu masih ngontrak. Diberikan kabar gembira itu pelan-pelan. Gitu. Wah, langsung, rumah 3 tingkat misalnya ya kan. Tapi ya rumah aja lah sederhana. Tambah lagi. Tentu seperti ini lebih baik. Banyak dari kita kembali menyampaikan kabar gembira langsung, nggak taunya kenyataannya lebih bawah. Kan suka ada yang seperti itu. Ya. Lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi. Naik, tidak turun. Kemudian innal muslimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum aktsaru ahlil jannah. Bahwa kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi penduduk surga terbanyak. Wa hadza dalilun ala makanati hadzal ummah. Ini merupakan dalil betapa kemuliaan umat, kedudukan umat ini ya. Mulia, lebih dari umat-umat yang lain. Karena nabi termulia, maka umatnya umat termulia. Maka sepakat seluruh ulama bahwa manusia termulia adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Setelah para nabi, para rasul. Bukan Hawari misalnya, ya kan? Umat terbaik dari Nabi Isa misalnya, sahabat-sahabat Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat Nabi Nuh, tidak. Karena waktu itu pernah kita bahas, para pendeta, para pastor, para batrik, para ahbar, para ruhban, begitu melihat para sahabat di depan mata mereka, di awal-awal para sahabat menguasai Syam, ibu kota Romawi, mereka berani sumpah demi Allah bahwa yang sedang kita saksikan sekarang ini lebih baik dari kaum Hawari. Padahal Hawari itu idola mereka, pujaan mereka. Tapi dengan jujur mereka mengatakan Hawari kita kalah oleh ini yang sedang menguasai Syam ini, yang dimaksud para sahabat. La yadkhulul jannata illa nafsum muslimatun mu'minatun. Tidak mungkin akan masuk surga kecuali diri muslim mukmin. Maka siapapun yang non muslim tidak beriman tidak mungkin masuk surga, walaupun jujur, amanah, dermawan, pemberani, pahlawan, tetap kekal di neraka selama-lamanya. Qillatu ahlil imani bin nisbati li ahlil kufri. Sedikitnya orang yang beriman dibanding dengan orang kafir. Li'anna aksaran nasi kafaratun fid dunya. Maka mayoritas manusia di muka bumi adalah kafir. Maka tidak heran di Sahih Muslim dinyatakan bahwa setiap 1000 manusia yang masuk neraka berapa? 999. Cuman satu yang masuk surga. Jawazul Hanafi biduni istihlaf li ta'kidil hadis bil yamin. Bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk menguatkan. Ya. Seandainya Nabi tidak bersumpah, tentu para sahabat percaya. Tapi tetap Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Untuk apa? Untuk meyakinkan. Terakhir, istihbabu darbil masal li taqribil fahmi lis-sami'in. Disunahkan, disukai membikin perumpamaan. Boleh bahkan disukai.
Ya, kita lanjut 432. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, dafa'allahu ila kulli muslimin, menunjukkan kepada setiap muslim itu Yahudiyan atau Nasraniyah, itu seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Ini contoh ya, artinya kafir. Bisa Majusi, bisa Buddha, bisa Hindu, intinya non muslim kafir. Ya. Ketika si Yahudi atau si Nasrani atau si kafir ini akan dimasukkan ke neraka. Dimasukkan ke neraka. Nah, sambil dimasukkan ke neraka, itu Allah berkata kepada si A. Si A ini muslim. Ya. Si Ahmad, ya Ahmad, hadza fikakuka minan nar. Hai Ahmad, ini tebusanmu di neraka, ya. Mestinya engkau yang masuk neraka. Ditebus sama ini nih. Si Yahudi atau si Nasrani atau si Majusi atau si Buddha, si Hindu. Hadza fikakuka minan nar. Ya. Udah selesai. Allah manggil lagi si Mahmud misalnya. Ya Mahmud, hadza fikakuka minan nar. Ini tebusanmu. Ini tebusanmu, yang dengan tebusan ini engkau gak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena setiap kita itu ada tempatnya di neraka, ada tempatnya di surga. Ditebus oleh orang-orang kafir. Ya, ini luar biasa. Allah meninggikan seorang muslim, Allah merendahkan orang kafir. Serendah-rendahnya. Maka setiap kali ada Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir dimasukkan ke dalam neraka, Allah selalu memanggil seorang muslim. Tebusanmu ini, tebusanmu ini, yang ini tebusannya ini. Kayak apa kita senangnya? Kayak apa kita bahagianya? Yang mestinya kita masuk neraka, ditebus, diganti. Ya. Dengan kalimat yang sangat terkenal, hadza fikakuka finnar. Ini tebusanmu sehingga engkau tidak masuk neraka. Di riwayat lain Nabi mengatakan, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin. Seorang muslim nanti pada hari kiamat, yaji'u bidunubin, datang membawa dosa. Dosa yang luar biasa. Amsalil jibal, segunung, jibal lagi. Gunung Jabal, ini jibal, bergunung-gunung jamak. Dosa yang menggunung. Luar biasa banyak di si muslim ini. Mungkin pezina, mungkin pemabuk, mungkin pencuri, mungkin banyak amalan yang keliru. Yakfiruhallahu lahum. Allah mengampuni. Ya. Dengan apa? Dengan tebusan tadi. Ya dosa sebesar gunung itu kan mestinya dia masuk neraka. Ditebus. Ditebus oleh apa? Oleh seorang kafir. Ya. Disinilah maka wajib kita sabar. Ketika orang-orang kafir itu mencaci, memaki, menghujat, meledek, bahkan menyakiti, bahkan mendolimi kita. Ya. Nah, mereka akan menjadi tebusan kita. Ya. Nah, disinilah salah satu jawaban berapa banyak orang-orang muslim yang berbuat dosa tapi masuk surga. Selain diampuni oleh Allah, ya tadi ada tebusan. Ditebus. Seperti banyak di antara kita hari ini kan,
mestinya ditahan, mestinya masuk penjara, ditebus. Nggak jadi masuk penjara. Ini di riwayat lain, ini keterangan dari Abu Hurairah ya. Karena Abu Hurairah dan para sahabat tentu lebih paham terhadap sabda Nabi daripada kita semua. Maka salah satu kitab hadis, salah satu sifat kitab hadis adalah membawakan ucapan Abu Hurairah, membawakan ucapan Ibnu Mas'ud, membawakan ucapan Ibnu Abbas dan lain-lain. Bukan cuma qala Rasulullah, qala Rasulullah. Kenapa? Karena mereka para sahabat lebih paham terhadap sabda-sabda Nabi daripada kita semua, daripada siapapun. Likulli ahadin manzilun fil jannah. Abu Hurairah mengatakan, setiap orang ada tempatnya di surga. Wa manzilun fin nar, dan ada tempatnya di neraka. Jadi tertulis, tercantum, nih, ini si A nih di sini nih, neraka nih. Si B di neraka sini nih. Si C di neraka ini. Begitu pula di surga. Si A di surga ini nih. Si B di surga ini nih. Si C di surga ini. Gitu. Di neraka tercantum, di surga tercantum. Wal mu'minu idza dakhalal jannah. Maka seorang mukmin ketika dia sudah masuk surga, khalafahul kafiru finnar. Maka tempat dia di neraka digantikan oleh si kafir ini. Persis seperti penjelasan tadi. Mestinya si Ahmad yang ada di neraka itu diganti sama si Jack misalnya kan, atau si siapa ya. Mestinya si Ahmad, si Mahmud diganti oleh si kafir ini. Subhanallah. Fal mu'mini idza dakhala al-jannah khalafahu al-kafiru fin nar li'annahu mustahiqqun lidzalika bikufrihi. Karena dengan kekufurannya itu dia berhak masuk neraka itu. Sebaliknya si mukmin dengan keimanannya itu dia berhak masuk surga. Ya. Dan mereka tahu semua ya. Mereka tahu semua. Maka yang di surga bahagia luar biasa, senang luar biasa, yang di neraka pedih sepedih-pedihnya. Ya. Yang di surga mengatakan, kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, kalau bukan karena ampunanmu ya Allah, kalau bukan hidayahmu ya Allah, aku mestinya di situ. Kelihatan itu tempat tinggalnya di neraka. Kayak apa senangnya, kayak apa bersyukurnya, ya kan? Mungkin antum pernah mengalami, ya. Coba kalau saya tadi ikut si fulan, ya celaka saya bersama dia di kapal itu, di pesawat itu. Alhamdulillah nggak jadi, kan senang sekali. Ya. Seperti dulu pernah ada cerita dia dari Bandung mau ke Bandara Soekarno-Hatta kan, di Cikampek macet, ya, akhirnya nggak kekejar, nggak taunya pesawatnya celaka. Sujud syukur berkali-kali. Nah, ini kecil, masih kecil lah, ini neraka, mestinya masuk neraka, alhamdulillah digantikan oleh dia. Ya. Kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, mestinya aku di sana. Yang di neraka pun sebaliknya, dia melihat tempatnya di surga. Mestinya saya di situ. Ya, seandainya aku diberi rahmat oleh Allah, seandainya aku diberi hidayah oleh Allah, mestinya aku di situ. Nggak jadi, batal. Maka penduduk neraka itu betul-betul menyedihkan luar biasa.
Yang disiksa bukan hanya fisiknya, bukan hanya wajahnya, kepalanya, badannya, tapi juga hatinya. Hatinya tersiksa sekali. Nyesal senyesalnya. Apa istilah kita, nyesek kayak. Saking sedih. Wa makna fikakuka annaka kunta mu'arridhan lidukhulin nar. Dan makna fikak, tebusan, bahwa ditampakkan tempat tinggalmu di neraka. Wa hadza fikakuka, ini tebusan untukmu. Li'anna Allah Ta'ala qaddara lin-nari adadan yamla'uha. Karena Allah memiliki jumlah. Allah sudah, apa istilah kita, ngantongin jumlah berapa untuk memenuhi neraka. Karena jahanam, Allah sudah bersumpah, jahanam pasti penuh. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Wa idza dakhalahal kuffaru bidunubihim wa kufrihim, maka ketika orang-orang kafir itu masuk neraka dengan akibat dosanya dan kekufurannya, soru fi ma'nal fikak lil muslimin, maka mereka menjadi tebusan bagi kaum muslimin. Ini riwayat Muslim. Ada dua fawaid. Yang pertama, tasrifullahi li hadhihi al-ummati li imaniha billah. Allah memuliakan umat ini. Karena apa? Karena keimanannya kepada Allah. Wa syahadatiha 'alan nas, dan menjadi saksi. Masih ingat Nabi Nuh? Ya. Ketika Nabi Nuh berselisih dengan umatnya. Ketika Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, sudah. Umatnya Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, belum, kan berselisih. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah engkau punya saksi, wahai Nuh? Saksi yang meringankan engkau? Nabi Nuh menjawab, punya. Siapa? Umat Muhammad SAW. Yang akan menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan risalah darimu, ya Allah, dakwah ini kepada umatku adalah umat Muhammad SAW. Dan kita semua nanti akan menjadi saksi. Ya. Tidak mungkin akan ditunjuk sebagai saksi kalau tidak jujur, tidak adil, tidak amanah. Ya. Saksi kan harus adil, harus jujur, harus amanah. Kenapa kita menjadi saksi? Ya, jelas. Tentu kita semua tahu. Dari penjelasan guru-guru kita, ulama kita, bagaimana kisah Nabi Nuh dengan umatnya. Atau kita baca sendiri di surat Nuh. Okay. Tentu ingatan itu akan terbawa sampai kita di hari kiamat nanti. Dan kita akan tahu bahwa Nabi Nuh betul-betul telah menyampaikan dakwah ini kepada umatnya. 950 tahun. Siang malam. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan, berbagai macam cara telah beliau lakukan untuk menyampaikan dakwah ini. 950 tahun. Wa qiyamuha ala manhajillah amran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkar. Termasuk salah satu ciri khusus umat Muhammad SAW adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Sementara umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, amar ma'ruf nahi munkar dikhususkan kepada para nabi, para rasul. Apalagi Bani Israel, ribuan nabi. Maka yang bukan nabi, yang bukan rasul, ya udah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar.
Berbeda dengan umat ini. Umat-umat terdahulu tidak seperti umat ini. Betul-betul beramar ma'ruf nahi mungkar, ada para ulama menyampaikan dakwahnya, kaidahnya, menghilangkan subhat-subhat yang muncul. Bahkan ada riwayat salah satu yang menyebabkan Bani Israel dikutukan seperti tadi. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dia ada contoh, ini sekedar contoh ya. Dia mendatangi temannya. Kebetulan temannya sedang berbuat maksiat. Mungkin minum khamar, mungkin berjudi. Lalu si fulan ini menasehati, janganlah dosa gini. Besoknya datang lagi dan masih bermaksiat, minum khamar, berjudi dan lain-lain. Terus udah, nggak ada nasihat lagi, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Lalu saya sudah bareng-bareng gitu, ya. Yang minum khamar, yang enggak. Yang judi-judi, yang enggak. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini awal mula Bani Israel dikutuk, dilaknat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, kekhususan umat ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar yang terbaik adalah masalah ilmu, masalah syubhat. Yang bukan ilmu tentu baik, tapi bukan yang terbaik. Misalnya, jangan berzinalah, jangan berjudilah, jangan mabuklah, jangan korupsilah, jangan mencuri. Tentu ini baik. Ya. Tapi ini kan bukan ilmu ya. Artinya si fulan ini tahu bahwa berzina, berjudi, membunuh, korupsi, mencuri itu dosa, itu buruk. Sekedar nasihat. Nah, yang jauh lebih baik yang sifat ilmiah. Jangan Pak, itu salah. Itu nggak ada sunnahnya Pak. Gitu. Bapak selesai baca Al-Quran, ditutup dengan Shadaqallahul Adzim, itu nggak ada sunnahnya. Bahwa artinya bagus, benar, iya. Tapi Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Ini lebih baik. Mana dalil? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Ibnu Abbas mengatakan, insya Allah akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Gitu. Akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat besar sudah wafat. Ibnu Abbas kan sahabat kecil ya, artinya ketika Nabi wafatkan, Ibnu Abbas kira-kira 10 tahun. Artinya ketika Ibnu Abbas tua, sahabat-sahabat yang lain sudah tidak ada. Muncul berbagai macam subhat. Gitu. Datang subhat dari Mesir misalnya. Yang paling terkenal kan, walaupun ini Ibnu Umar ya, sifat sahabat memang seperti itu. Ibnu Abbas ini sebagai contoh ya. Subhat Ma'bad al-Juhani tentang takdir. Bahwa rukun iman ada 6, salah satunya takdir, betul. Tapi kalau sudah ditulis, sudah diketahui, sudah dikehendaki, yang 4 itu, ini ditolak oleh Ma'bad al-Juhani. Disitulah ketika berita ini sampai ke Madinah, sampai ke Ibnu Umar, sampai ke Ibnu Abbas, dikuliti satu persatu.
Ya. Lalu hilang subhat itu. Nah, Ibnu Abbas yang paling banyak. Karena beliau masih hidup di saat sahabat-sahabat lain sudah meninggal. Datang subhat dari Mesir, dari Syam, dari Irak, dibawa ke beliau, ke Mekah, ke Madinah, dijawab oleh beliau begini. Dihancurkan oleh, dikuliti satu persatu istilah. Hilang subhat. Tentu ini membuat iblis marah. Ya kan? Iblis kan paling suka terhadap subhat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Dari sini kita tahu bahwa memberantas subhat itulah yang lebih utama daripada sekedar jangan berzina, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan membunuh. Kalau ini kan nggak ada subhat. Ya jangankan Islam, yang kafir pun nggak ada. Agama Buddha misalnya, Hindu misalnya, Konghucu misalnya, yang membolehkan mencuri, membolehkan merampok, membolehkan korupsi, kan nggak ada. Semuanya sama. Satu lagi, hawanul Yahudi wan Nasara alladzina harrafu kalam Allah. Ini keadaan Yahudi dan Nasrani ya. Ciri khas mereka apa? Mentahrif. Merubah-rubah kalam Allah, merubah-rubah firman Allah. Ini kelakuan Bani Israel Yahudi. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Merubah-rubah firman Allah. Hitto diganti hinto, ditambah dulu. Kelakuan Yahudi. Mentahrif. Dan kelakuan Yahudi ini ditiru oleh kaum muslimin apa tidak? Iya, ditiru. Ditiru. Maka Ibnu Qayyim mengatakan nunnya Yahudi. Hintoh, menjadi hintoh tadi kan. Lamnya Jahmiyah. Kalau Yahudi menambah huruf nun, tahrif. Kalau Jahmiyah menambah huruf lam. Apa? Istawa menjadi istaula. Ada tambahan lam. Kalau istawa semua kita tahu bersemayam. Diganti dengan istaula. Apa istaula? Menguasai. Jadi Allah tidak bersemayam di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Ini Jahmiyah. Mirip-mirip dengan Yahudi yang hittah diganti intoh, ditambah huruf nun. Itu artinya ampuni kami. Ampuni kami. Diganti dengan hintoh, makanan, gandum. Dasar Yahudi. Wa qatalu rusulahu, membunuh para nabi, para rasul. Jauh sekali dengan kaum muslimin. Kaum muslimin jangankan nabi ya, sekedar ustadz kiai, luar biasa. Takzim, mengagungkan, sampai banyak yang gulu, gitu. Sampai rebutan bekas minumnya kiai, saking hormatnya. Ini kan gulu berlebihan. Yahudi boro-boro, Nabi dibunuh, luar biasa. Sementara kaum muslimin begitu cintanya kepada nabinya, siap mati demi nabinya. Ini kaum muslim jauh sekali dengan kelakuan Yahudi. Maka ucapan-ucapan Yahudi membuat kita kaum muslimin itu merinding. Coba saja antum tafakuri, tadaburi ucapan mereka saat mereka disuruh oleh nabinya berjihad melawan bangsa Jabari. Keluar dari mulut mereka
idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi saja engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, perang berdua sana. Inna hauna qa'idu. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Kayak apa? Kayak apa perasaan Nabi Musa? Umatnya ngomong seperti itu. Iya. Padahal belum lama diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana musuh besar mereka, Fir'aun, tenggelam di belakang mereka di Laut Merah. Ini nikmat yang luar biasa. Mestinya dari sini kan tambah bersyukur. Sami'na wa ata'na terhadap Allah dan Rasul. Ya, tapi ucapannya seperti itu. Itulah Yahudi. Maka ketika ada selentingan ya, bahwa akan ada yang meninggalkan Nabi saat ya ini perang Ahzab ya. Belum tahu keadaan yang sangat penting perang Ahzab. Para sahabat mengatakan, kami tidak akan mengatakan seperti ucapan Yahudi kepada Nabi Musa. Ya. Pergi saja engkau bersama Tuhanmu berdua perang sana, kami mau duduk-duduk saja. Tidak ya Rasul. Kami siap mati demi Anda. Inilah para sahabat. Dan sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan oleh para sahabat. Nah, sayangnya firqah-firqah dolal ini justru mengikuti mereka. Ya. Bahkan Nabi menubuatkan tidak ada kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak ditiru oleh kaum muslimin, tidak ada. Ya. Mestinya kaum muslimin menjauh dari sifat Yahudi dan Nasrani, justru ditiru. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz, Silakan. ada hadis 10 mati yadkhulul jannah illa man aba dan seterusnya. Itu kan barang siapa yang mentaati aku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaati, itu yang dianggap enggak. Nah ini maksudnya sekarang itu kan banyak tuh ya yang maksudnya yang tidak mentaati, yang tidak melakukan sunnah Rasul gitu ya. Berarti kan sedikit sekali yang mentaati. Berarti ini tidak kalau dibandingkan setengahnya itu yang itu saya rasa ini kira-kira ya. Maksud antum setengah dari mana gitu ya? Banyak yang maksiat, banyak yang tidak mentaati, tiba-tiba setengah dari mana gitu ya? Maksudnya gini, kita lihat sholat berjamaah aja ya. Ketika sholat berjamaah kita lihat di jalan-jalan itu kan banyak gitu Ustaz ya. Yang berjamaah di masjid kita anggap berapa masjid gitu ya. Dengan yang di luar yang tidak berjamaah kan lebih banyak yang tidak berjamaah. Ya. Gimana? Berarti yang masuk surga banyak apa sedikit? Sedikit. Iya. Nah kita setengahnya, gitu. Karena yang masuk surga nggak banyak, sedikit sekali. Ya antum tahu kaum Ad, kaum Samud kayak apa? Umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh cuman berapa umatnya yang masuk kapal itu? Cuman 80 kan? 81 dengan beliau. Nah kita yang terbanyak. Gitu. Karena apa? Karena yang masuk surga itu sedikit, sangat sedikit. Yaitu tadi 1000 banding 1.
Kecuali yang masuk surga banyak sekali. Justru ini semakin membuktikan bahwa sedikit sekali yang masuk surga. Ya. Nah kita kaum muslimin umat Muhammad SAW separuhnya. Ya. Separuhnya lagi ya seluruh umat para nabi, para rasul yang 124.000 itu. Ya tadi ada seorang nabi yang cuma 80. Bahkan ada yang cuma bid'ah antara 3 sampai 9. Bahkan ada yang cuma rajulun wa rajulan, 1 atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan aku tahu, kata Nabi, ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Semakin jelas di sini. Betapa umat ini yang terbanyak. Tapi ya itu tadi sedikit dibanding dengan penduduk neraka. Maka adanya kenyataan yang kita lihat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi ini ya tidak bertentangan. Orang penghuni surga betul-betul sedikit. Allahu yang mendapatkan putusan itu sudah mencicipi neraka dulu. Enggak ada ya, enggak ada zahirnya, enggak ada seperti itu. Jadi yaghfiruhallahu lahum. Allah mengampuni. Berarti memang tidak masuk neraka. Artinya bukan orang yang masuk neraka dulu. Bukan. Mestinya masuk itu. Mestinya masuk, lalu ditebus, diganti. Kalau sudah masuk neraka ya gimana orang udah masuk neraka ya kan? Memang tidak ya. Mestinya masuk neraka diganti orang oleh Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Hanya sebagai contoh di sini beliau cuma menyebut Yahudiyan atau Nasraniyah. Yahudi dan Nasrani. Ya. Bolehkah hadis ini kita sampaikan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Ya boleh. Tersinggung? Ya mudah-mudahan tersinggung biar masuk Islam ya kan. Kalau nggak tersinggung berarti dia nggak percaya, biar aja lah. Ngeceh orang nggak percaya, berarti dia nggak percaya. Kalau dia tersinggung berarti dia percaya, berarti dia mikir. Karena insya Allah berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, rata-rata mereka mengakui kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, betul-betul nyata. Berbeda dengan mereka. Sulit. Difahami aja sulit, gimana diyakini. Memahami konsep trinitas ketuhanan mereka sulit. Sulit difahami. Tuhan kok pakai lahir gitu ya. Kan sulit sekali. Dan terjadi perdebatan yang luar biasa. Nah, berbeda dengan Islam. Justru Islam sulit untuk tidak dipercaya. Sulit bagi Abu Jahal, Abu Lahab untuk tidak percaya kalau Rasulullah betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Sulit sesulit-sulitnya. Orang mukjizat di depan mata. Begitu pula sulit bagi Fir'aun untuk tidak mempercayai kebenaran Musa alaihi salatu wassalam. Sulit sekali. Betul-betul di depan mata. Maka Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya mendustakan para nabi, para rasul itu cuma di lisan. Hatinya tidak sanggup. Hati kan tidak bisa berbohong. Ya. Dan itu dibongkar dalam Al-Quran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah Nabi Musa itu dengan lisannya. Adapun hatinya yakin betul bahwa
Nabi Musa berada dalam kebenaran. Maka antum masih ingat ketika Nabi menyebut nama mereka, ya Allah Utbah bin Rabi'ah, ya Allah, ya Allah Abu Jahal, ya Allah, ya Allah Saibah bin Utbah, ya Allah. Kan ada 5 orang itu yang menimpakan isi perut unta ke punggung Nabi yang sedang sujud, ya kan? Nah, ada Ibnu Mas'ud tapi diam saja di situ. Lalu datang Fatimah mengambilnya, lalu Nabi bangkit dan namanya disebut. Seolah Rasul mengadu bahwa yang memperlakukan ini kepada aku adalah Saibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya 5 orang. Itu ketika namanya disebut oleh Nabi, gemeteran, ketakutan. Berarti tidak bisa dibohongi, mereka percaya dengan kebenaran Nabi SAW. Kalau nggak percaya ya nggak gemeter, ketawa malah. Mau ngapa kamu Muhammad? Gitu mungkin. Ini gemeteran, ketakutan. Dan betul kelima-limanya jadi apa? Kelima-limanya jadi bangkai di jurang Badar, dibuang di situ setelah perang Badar. Ya. Ini Nabi SAW. Ada lagi? Wanita yang berzina yang laku ke hakim, apakah dosanya dia mampu? Lalu bagaimana dengan hukum sekarang bila terjadi seperti itu? Ya, jangankan dia mengaku di hakimnya, dia nggak mengaku, dia diam, dia mohon ampun kepada Allah, bertaubat. Mungkinkah diampuni? Mungkin. Allah Maha Pengampun, kan? Apalagi dia siap direjam, siap dicambuk. Tentu lebih-lebih lagi sebagaimana wanita di zaman Nabi itu yang akhirnya dirajam. Itu nas langsung dari lisan Nabi bahwa wanita ini tobatnya diterima. Seandainya tobat wanita ini dibagi ke 70 penduduk Madinah cukup. Berarti tobatnya luar biasa. Wa fi riwayatin, seandainya para pemungut pajak itu bertobat seperti tobatnya wanita ini, maka Allah mengampuni. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengampun. Ya. Sebagai mana pembahasan kemarin, bahwa saking pengampunnya Allah, maka Allah bisa saja mengampuni walaupun si fulan ini tidak bertaubat. Ada lagi? Ya. Kalau buah belum dibuka, itu ditutup juga kalau meja makan. Buah belum dibuka. Ya tentu sudah tertutup ya. Maksudnya misalnya jeruk gitu. Ya di atas meja perlu ditutup juga. Oh, saya tidak tahu ya. Yang Nabi perintahkan adalah makanan terbuka, minuman di gelas ya. Nabi menyuruh kita menutup. Ya. Dan tentu kita taati. Tidur misalnya atau kemana ya, kita tutup minuman kita, jangan sampai terbuka. Kita tidak tahu. Nah, di sekitar kita ini ada makhluk lain yang dimaksud jin. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Dan mereka selalu menumpang ke kita. Maka ada riwayat ketika kita masuk rumah lalu kita membaca asma Allah,
Si jin-jin ini mengatakan kepada temannya, tidak ada bermalam, tidak ada tempat bermalam buat kita. Gitu. Artinya mereka nggak bisa masuk. Ketika kita mau makan, kita baca nama Allah, Bismillah, mereka mengatakan tidak ada makanan bagi kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu ini berita gaib yang wajib kita imani. Tidak perlu kita bahas. Ya. Oh, itu orang-orang kafir nggak pernah baca Bismillah, aman-aman aja. Nah, itu namanya membahas dan menghina sabda Nabi. Karena kita beriman dengan sunnah Nabi, maka kita amalkan sunnah Nabi. Baca asma Allah setiap kali mau makan, mau minum, masuk rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada masing-masing. Ya. Kan mungkin antum masih ingat bagaimana di tengah-tengah makan bersama, tiba-tiba Nabi tertawa. Tiba-tiba Nabi tertawa. Para sahabat bertanya, kenapa engkau tertawa ya Rasul? Nah, Nabi menjawab, si fulan dari tadi makan tidak baca Bismillah. Aku lihat setan jin ikut makan bersama dia. Ikut makan bersama dia. Dapat berapa suap di tengah-tengah makan, dia ingat belum baca Bismillah. Orang yang ingat di tengah-tengah makan tadi sebelum makan belum baca Bismillah, disunahkan baca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dia membaca doa itu, tiba-tiba setan jin yang ikut makan tadi muntah. Muntah, maka Nabi ketawa. Ya. Ini beritaku yang wajib kita imani, tidak perlu kita bahas. Antum nggak usah bahas, menyikapi. Kalau begitu pura-pura lupa aja dulu ya. Nah, kita bikin muntah dah itu setan jin. Ya nggak perlu. Itu namanya membahas, menyikapi. Ya kalau kita ingat baca Bismillah. Kalau lupa kemudian ingat ya baca Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Allah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada.